Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yosi, hari ini kan Bu Yosi mau jadi coach ya, melakukan coaching. Saya sebagai observer, saya ingin kita berdiskusi dulu nih. Ini rubrik penilaian untuk nanti. Menurut Bu Yosi udah cukup belum ya kira-kira? Saat saya menyusunnya, saya rasa sih cukup untuk mewakili kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Oke. Terus yang apa sih yang kompetensi yang ingin Bu Yosi kembangkan nanti ketika coaching setelah ini? Saya fokus pada berusaha untuk hadir secara penuh di kegiatan ini. Oke, baik. Berarti nanti yang harus saya observasi berarti tentang tadi ya kehadiran penuh. Oke. Nah, sebagai indikatornya bahwa Bu Yosi sudah melakukan ketercapaian kehadiran penuh apa saja? Saya berusaha untuk menciptakan suasana nyaman, kemudian nanti coach itu merasa diperhatikan. Nah, itu cukup baik. Ya. Oke, kalau gitu nanti saya akan mengobservasi Bu Yosi sebagai coach dan melihat kompetensi yang Bu Yosi kembangkan pada saat coaching nanti, gitu ya. Silakan Bu Yosi. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu Kartika, gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Siap, ada apa nih? Terima kasih nih ya udah kasih kesempatan saya nih. Siap. Jadi saya tuh ada permasalahan sih khususnya dalam pembelajaran. Kenapa nih? Ya pembelajaran saya tuh sepertinya kurang asik ya gitu. Kurang asik. Gimana? Kenapa nih ada pembahasan kurang asik nih? Kurang asik ya. Jadi waktu itu lagi belajar materi menulis cerita gitu ya. Terus kebetulan tuh lagi disupervisi gitu oleh pengawas. Gimana ya kalau lagi disupervisi kayaknya deg-degan gitu kan. Nah saking deg-degannya gitu kan, kok jadinya ketika mengajar anak-anak justru malah tidak seperti biasa, justru malah apa ya, kayak bingung gitu anak-anak gitu ya, karena mungkin gurunya bingung ini ya. bingung yang bagaimana nih dalam pembelajarannya? Yang dimaksud bingung yang mana nih? Jadi dalam pembelajaran cerpen tuh anak-anak kurang bersemangat, kurang termotivasi gitu. Mungkin waktu ada pengawas, memang RPP saya itu masih apa ya, masih metode dan sebagainya masih konvensional cara mengajarnya gitu. Akhirnya saya pada saat itu hanya sekedar ayo anak-anak nulis cerita ya gitu. Jadi mungkin pembekalannya atau apa gitu. Jadi kayaknya kurang motivasi anak-anak tuh. Bu Kartika bisa menyimpulkan kurang motivasi. Itu terlihat dari aktivitas anak-anak yang mana? Aktivitasnya itu ya cari ide aja susah gitu kan. Terus Bu banyak ya berapa halaman gitu nulisnya gitu kan, kayaknya kayak terbebani gitu ya. Jadi gak asik gitu anak tuh belajarnya gitu. Gak asik belajarnya, terbebani. Itu ukuran Bu Kartika bisa menyimpulkan terbebani, gak asik dilihat dari mereka celetukannya atau gimana nih? Iya dari celetukannya gitu kan. Oh Bu, udah sih Bu segini aja gitu kan. Jadi merasa kayak ya ampun suruh bikin cerita aja gitu. Padahal kan cerita fantasi, imajinasi gitu kan. Anak-anak biasanya kan suka, tapi kalau mungkin nonton filmnya doang kali ya seru. Kalau nulis agak susah gitu. Kebetulan pengawas juga kasih saran ke saya, ternyata katanya metodenya tuh kurang tepat gitu tuh. Metode kurang tepat. Kemarin saat supervisi Bu Kartika menggunakan metode apa? Ya ceramah aja sih. Bagaimana cara menulis? Ya saya ajarin aja kerangka, bikin kerangka dan sebagainya gitu kan. Dan memang metode ceramah itu
udah lama saya gunakan, memang ceramah konvensional sekali gitu tuh. Kira-kira nih kan udah ketemu nih kalau ceramah ternyata berdampak itu. Nah, Bu Kartika sudah membayangkan nggak harus ngapain nih kita nih? Kok ceramah bikin anak tadi itu kurang motivasi dan sebagainya, itu gimana? Menurut Bu Kartika saat sudah ada masukan dari pengawas ya? Iya. Gimana tuh pengawas tanggapannya? sih menyuruh untuk coba cari mungkin media pembelajaran yang tepat atau teknik strategi bagaimana mengajarkan cerpen, apalagi Bu SMP kan pemula ya, pemula kalau untuk penulis gitu kan, suruh cari strategi gitu kan, saya bingung ya strategi apa gitu. Strategi, menurut Bu Kartika nih strategi itu identik dengan apa nih? Strategi itu ya berarti kita cari cara sesuatu yang berbeda dalam pembelajaran, ya minimal dalam alur pembelajarannya gitu. Itu menurut saya berarti sudah ada pemahaman Bu Kartika nih mencari cara yang berbeda. Nah coba kira-kira nih hasil Bu Kartika sudah mempraktekkan, terus sudah ngobrol dengan pengawas, muncul pemahaman cari cara. Nah coba Bu Kartika kira-kira di benaknya itu cara yang mana sih yang menurut Bu Kartika bisa dieksplor dari diri dengan berdasarkan latar belakang yang tadi. Kebetulan kan menulis cerita itu kan berarti erat kaitannya dengan seorang penulis ya. Nah saya itu kan bukan seorang penulis gitu ya. Itu kayaknya berat sih. Jadi saya seperti bukan menjadi contoh gitu. Ibu karyanya apa gitu kan. Saya itu bukan seorang penulis, tapi saya menyuruh anak itu untuk membuat karya. Saya agak berpikir gini, gimana kalau misalnya ngundang penulis tapi mahal ya. Menulis, Bu Kartika kan tadi bilang saya bukan seorang penulis, tapi itu menjadi kompetensi yang harus diajarkan ke anak. Tadi ada ide mengundang penulis, kenapa memunculkan ide gagasan itu? Menurut saya ya, kalau misalnya kita mengundang seorang penulis ya minimal yang ada tidak jauh dari kita lah gitu. Salah satunya yang saya tahu, kita di Banten ada Golagong ya. Golagong. Nah itu waktu saya kuliah tuh saya kan suka main tuh ke Rumah Dunia. Apalagi sekarang Golagong itu kan Duta Baca Indonesia gitu kan. Kayaknya bisa juga untuk menginspirasi anak-anak gitu, menularkan jiwa menulisnya gitu. Ya selain anak-anak bisa termotivasi, ya lumayan juga sih buat saya bisa ketularan untuk bisa menulis juga gitu. Itu planning bagus itu Bu Kartika, perencanaan yang baik yang Bu Kartika kan ciptakan sendiri untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah sekarang tinggal Bu Kartika coba, tadi kan sudah ada pengalaman pernah di sana. Nah sekarang coba gagasan ide untuk mewujudkan itu ini seperti apa ya? Mungkin saya harus datang ke sana atau gimana ya, atau ada sosmednya gitu ya. Kayaknya agak susah ya untuk membuat janji dengan beliau, apalagi kan peran beliau kan kesibukannya gitu ya, jam terbang, jam tayangnya juga kan kegiatannya. Mungkin saya mau obrolkan kali ya dengan kepala sekolah ya, mungkin ada solusi dijadikan program sekolah mungkin ya outing kelas gitu atau gimana ya? Bisa menjadi satu gagasan baik itu Bu Kartika, karena melibatkan pihak lain ya. Nah kemudian momen besar ya kalau itu. Nah program sekolah, coba Bu Kartika sudah pernah melakukannya untuk mengobrol, minimal tidak langsung ke kepala sekolah. Minimal tidak langsung ke kepala sekolah. Iya, ngobrolnya ke siapa gitu, gagasan itu. Iya. Mungkin saya sesama guru bahasa Indonesia ya. Ada sih teman saya guru bahasa Indonesia, kebetulan beliau mengajar kelas 8. Jadi pelajaran menulis kan sebenarnya bukan kelas 7 aja ya, 8, 9 ada. Ya mungkin dengan membawa anak-anak satu sekolah ke sana, jadi ketercapaiannya bukan di kelas bukan di kelas
saya saja gitu kan. Bisa satu sekolah saya nggak kepikiran ke situ ya. Obrolan sudah dilakukan? Ya belum sih, cuma baru kepikiran kenapa gak ngundang seorang penulis gitu kan. Kalau anak-anak udah ada inspirasi, motivasi, ya gurunya terbawa juga gitu kan. Mungkin dari situ bisa diajarkan juga ya bagaimana jadi penulis pemula yang baik. Iya siap. Perencanaan udah baik tuh, udah dapat menemukan solusi sendiri Bu Kartika. Nah sekarang tinggal tadi Bu Kartika mencoba untuk ngobrol dengan rekan sejawat yang sama guru bahasa Indonesia, sudah dilakukan itu. Nah sekarang plan itu do actionnya kapan nih kira-kira? Kalau memang Bu Kartika sudah merencanakan, tinggal actionnya kapan nih kira-kira? Ini kan materinya udah selesai yang adiknya gitu kemarin, nggak mungkin diulang lagi kan. Harusnya fokus di kompetensi lainnya. Ya mungkin awal ajaran baru kan biasanya ada rapat tuh, bisa saya sampaikan, dijadikan satu program, bisa dilaksanain lagi, bisa dilaksanakan di awal ajaran baru lah gitu ya. Jika itu bisa terrealisasi, apa yang ingin didapat tuh dari kegiatan itu selain merubah motivasi kan awalnya? Cuman kan ini menjadi konsep besar nih Bu Kartika, menurut saya nih keren banget nih. Nah itu apa yang kira-kira yang ingin didapat selain membangkitkan motivasi menulis? Selain membangkitkan motivasi, ya otomatis kalau udah bawa sastrawan gitu kan, di promosi sekolah lumayan juga sih, promosi di sekolah gitu kan, buat di sosmed gitu, di pas sastrawan. Iya betul. Kira-kira nih dari percakapan kita nih dengan Bu Kartika menemukan permasalahan memotivasi siswa tadi ya, pembelajaran yang kurang memotivasi, cerpen, menulis cerpen, terus Bu Kartika memiliki plan untuk mengundang mengundang sastrawan, dibicarakan di tingkat sekolah, menjadi program sekolah, itu luar biasa keren ya. Nah, apakah ada plan atau rencana lain jika memang itu tidak bisa terrealisasi untuk mengatasi permasalahan tadi? Kalau misalnya tidak terlaksana, ya saya tetap harus cari strateginya sih. Tidak mungkin kan kita hidup itu tidak ada perubahan gitu kan. Ya minimal saya bikin strategi atau buat media. Ya salah satunya sih, saya pernah lihat teman saya itu ngajar, dia pakai teknik kosakata gitu kan. Jadi cerpennya tentang apa, nanti idenya kira-kira misalnya gini, temanya misalnya dunia peri itu kata-kata yang akan muncul apa saja gitu kan. Terus nanti dari kata-kata itu bisa digabungkan dan dikembangkan. Tapi saya kurang yakin sih dengan itu, saya belum coba sih itu. Nah itu bisa tuh, tadi kan lihat punya teman kan, lihat punya teman kosakata, bisa Bu Kartika gali informasi dari dia? Bisa sih. Terus mungkin saya lebih banyak ikut workshop gitu kali ya, cari online gitu lah, webinar gitu ya, lumayan buat nambah pengetahuan tentang strategi pembelajaran gitu kan. Soalnya sekarang udah jarang sih seminar, workshop itu live. Iya, banyaknya ke online ya. Iya, coba cari di YouTube juga kayaknya ada ya. Cuma emang saya kalau buka YouTube bukan nyari yang pembelajaran kan, buka YouTube nyarinya buat refreshing gitu ya. Mungkin ya nggak masalah Bu Kartika, refreshing mencari ide gagasan, tidak harus selalu fokus ya. Nah itu udah punya rencana baik nih. Kalau yang ini tidak berjalan dengan baik, Bu Kartika sudah mengkonsepkan hal yang lain. Nah itu bisa terus digali Bu Kartika, tinggal actionnya banyak. Tadi juga Bu Kartika sudah ungkap, ngobrol dengan teman sejawat ya, seminar-seminar. Nah itu bisa dipilah tuh seminarnya seperti apa gitu. Itu mengganggu pelajaran nggak tuh seminar ini? Iya, jam mengajar atau gimana? Mengganggu sih ya, namanya buat mengembangkan kompetensi. Kepala sekolah pasti mendukung sih kayak gitu. Siap. Oke. Gimana nih hasil kita ngobrol? Jadi saya ketemu lumayan ya. Kalau misalnya ini jadi program yang jumpa sastrawan,
alhamdulillah sih saya seneng banget gitu. Iya, iya, bangga ya. Banget gitu kan, sekalian promosi sekolah gitu kan. Terus ya kalau misalnya sekolah bukan kurang mendukung ya, dalam arti mungkin waktunya nanti agak lama sih ya. Kalau udah waktunya saya mengajarkan itu ya saya harus cari solusi lain tadi ya. Ya minimal buka YouTube ya carinya ya sesuai profesi lah, walaupun berapa persen refreshingnya 80% boleh lah ya. Oke, terus Sama ya tadi ikut-ikut webinar lah atau pelatihan tentang pembelajaran inovatif dan sebagainya. Ya mumpung masih muda juga sih. Iya. Masih muda kan saya ya. Iya, keren-keren ya. Semangat muda. Jadi plong nih saya. Yang muda yang berkarya, bukan nikah. Iya, gimana? Cukupkah? Cukup sih alhamdulillah. Kayaknya saya mau langsung buka YouTube nih. Yang jelas merencanakan keberhasilan gitu ya kuncinya kita. Oke. Terima kasih Bu Yasi. Sama-sama Bu Kartika. Alhamdulillah ya. Nanti boleh sharing-sharing lagi. Siap, terbuka. Tapi janjian dulu. Boleh lah, janjian gampang, nanti kita kemana ya. Iya, oke. Ini Bu, aku Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Yosi, keren. Tadi coachingnya sudah berjalan. Ya, saya melihat Bu Yosi ini tadi sudah sangat fokus dari awal sampai akhir coaching. Bu Yosi fokus, pemikirannya ada di sini, badannya ada di sini, gitu kan, dan tidak nyambi dengan pekerjaan yang lain. Itu yang saya lihat. Alhamdulillah. Catatannya, catatannya saya memperhatikan ketika Bu Yosi melakukan coaching kepada Bu Kartika. Tadi Bu Kartika merasa terbuka sekali menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dia. Dia juga merasa nyaman dan bisa tereksplor solusi-solusi. Jadi Bu Yosi tadi sudah bisa mengeksplor solusi apa yang bisa dituangkan atau dikerjakan oleh Bu Kartika tanpa Bu Yosi sendiri memberikan solusi dari Bu Yosi. Seperti itu sih Bu Yosi. Gitu ya. Siap. Mohon terima kasih. Nah terus sekarang saya ingin tanya, setelah melihat hasil coaching tadi yang sudah saya sampaikan, kira-kira Bu Yosi untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yosi kembangkan lagi? Iya, tadi saya berusaha untuk bisa hadir penuh ya, biar mereka merasa ada, terakui dan merasa dipahami, terkoneksi. Nah, saya ingin coba lagi menggali kompetensi bagaimana saya bisa mencari informasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot agar terus menggali potensi-potensi yang dimiliki coach gitu. Oke, betul Bu ya. Jadi alhamdulillah tadi proses coachingnya saya lihat sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian hal-hal yang ingin dikembangkan tadi saya sudah observasi, hasilnya bagus. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang berbobot pada saat coaching. Itu mungkin ya. Oke, baik Bu Yosi. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih. Ya, Bu Kartika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, planningnya hari ini Bu Kartika mau melakukan coaching ya? Ya, kebetulan hari ini ada jadwal coaching dengan Ibu Cici. Oke, sebelum kegiatan coaching dilakukan, apakah Bu Kartika sudah menyiapkan rubrik? Oh sudah Bu, yang Oke, bisa diperlihatkan rubrik yang dibuat sudah mengukur indikator-indikator yang ingin dicapai? Sudah sih untuk indikatornya. Oke, pada kegiatan ini kira-kira Bu Kartika ingin mengembangkan kompetensi apa ya? Kebetulan saya ingin sekali mengembangkan bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif gitu. Pendengar yang aktif, oke. Spesifikasi yang akan diobservasinya pendengar aktif ya. Oke, sekarang indikator ketercapaian untuk menjadi pendengar yang aktif itu yang bagaimana ya? Yang fokus pada klien, pada coachingnya, Okay. Terus
Ya pasti tidak memotong pembicaraan ya. Gitu. Iya, siap. Terus yang terakhir yang memberikan pertanyaan berbobot supaya klien kita bisa menggali solusi. Oh iya, oke. Berarti sudah dipersiapkan dengan baik ya, dari mulai rubrik, kemudian kompetensi yang mau dikembangkan sampai indikator tercapaikan. Oke, sukses Bu Kartika. Pelaksanaan coachingnya silakan dilaksanakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Kartika. Saya bertugas dulu. Siap. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Duduk sini Bu. Ya, terima kasih. Lagi ada kegiatan apa tadi di kantor? Biasa sih Bu, mengerjakan tugas, tapi ya sih udah selesai. Gitu. Kira-kira ada apa nih Bu Cici? Kenapa? Iya sih Bu, mohon maaf sebelumnya. Memang kemarin saya ditegur sama Pak Kasir, sama teman-teman juga sih, katanya pekerjaan saya lambat, tidak mengumpulkan tepat waktu. Ya sebenarnya gini Bu, gimana ya, rasa-rasanya saya sekarang ini antara waktu yang saya miliki dengan tugas-tugas itu apa ya, tidak sinkron gitu Bu. Saya punya waktu sedikit, sementara saya tugasnya banyak sekali, tugas di sekolah banyak, tugas di rumah juga banyak. Jadi ya itu makanya saya sekarang mengerjakan tugasnya tidak bisa tepat waktu. Oke, tadi tidak sinkron ya. Betul. Menurut Bu Cici tidak sinkron itu seperti apa? Maksudnya gini Bu, saya kan ngajar nih di sekolah banyak, jamnya penuh, sementara tugasnya kok lebih banyak dari yang seharusnya gitu dibandingkan teman-teman saya. Jadi tugas tambahan saya lebih banyak, sementara waktunya juga mepet gitu loh Bu. Makanya saya jadi keteteran sekarang, banyak tugas yang nggak selesai. Oke. Tadi terkait tugas tambahan ya, dengan peran Bu Cici yang sekarang, apakah tugas tambahan yang menurut Bu Cici mengambil itu kira-kira mana gitu yang lebih prioritas, tugas tambahan dulu atau yang tadi? Ya sih Bu, sebenarnya semua pekerjaan yang menjadi tugas saya memang semuanya penting ya. Mungkin kesalahan saya juga, saya mengerjakannya tidak sesuai prioritas, begitu Bu. Dengan rekan, apakah tidak ada yang membantu atau kolaborasi? Ini kan terkait tugas tambahan, pasti ada keterkaitannya dengan guru yang lain ya? Iya Bu, betul. Sebenarnya sih kalau misalkan saya mau minta tolong ke teman-teman, mereka mau kok membantu. Mereka mau membantu, cuman kadang-kadang saya nggak enak Bu minta tolongnya, karena mereka juga kan pasti punya kesibukan yang lain, gitu sih. Oke, kesibukan yang lain ya. Untuk sekarang kan sudah menjelang pembagian rapot nih. Iya Bu, betul. Permasalahan yang saya tadi dapatkan, yang saya amati terkait nilai nih Bu Cici. Iya Bu. Bagaimana untuk proses apa sih yang sulit dalam melakukan input nilai? Ya Bu, memang permasalahan kemarin kan kenapa saya terlambat itu emang pada saat harusnya ngumpulin nilai hari Senin, saya nggak mengumpulkan Bu, makanya teman-teman saya komplain, terus wakil kepala juga menegur saya. Ya sebenarnya sih kesalahan saya itu yang pertama mungkin tidak prioritas melakukan pekerjaan mana dulu yang lebih penting, mana dulu yang lebih didahulukan. Terus yang kedua, saya itu tidak fokus Bu, kalau mengerjakan sesuatu itu saya tidak fokus sampai selesai gitu. Itu mungkin yang membuat saya tidak cepat selesainya. Jadi mungkin gini, ketika saya sedang input nilai, tiba-tiba saya
ngeliat YouTube gitu tuh, terus niatnya cuma 5 menit jadi lama gitu kan. Nah itu makanya saya gara-gara tidak fokus pada saat bekerja sehingga tidak bisa selesai tepat waktu. Kira-kira nih kalau pengamatan Bu Cici, apalagi untuk wali kelas ya, yang pasti menunggu nilai dari Bu Cici. Yes, ada perasaan apa gitu ketika terlambat untuk memberikan? Iya, sebenarnya sih kalau saya telat mengumpulkan tugas itu saya malu juga sih, nggak enak ya, karena kan memang tugas saya ini menjadi ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lain. Mereka kan belum bisa memproses pekerjaan mereka kalau tugas saya belum mengumpulkan. Cuman ya itu tadi, emang saya tidak fokus tadi gitu. Makanya mungkin kedepannya saya harus memperbaiki diri saya sih. Memperbaiki itu yang seperti apa Bu Cici? Contohnya saya harus melakukan perubahan ya, dari cara bekerja saya, dari mungkin sebelum pekerjaan itu dilaksanakan saya harus ngurutin dulu kali ya Bu ya, tugas-tugas apa aja saya tulis gitu kan, kemudian saya tandain yang harus didahulukan yang mana gitu, kayaknya gitu deh. Dan ada satu lagi sih kayaknya yang paling penting, pada saat saya bekerja seharusnya saya fokus gitu ya. Jadi mungkin pas input nilai itu ya saya jangan tergoda untuk mengerjakan hal-hal lain gitu yang sebenarnya bukan prioritas. Mungkin itu sih Bu. Tadi Bu Cici sudah sampaikan membuat skala prioritas yang mana dulu yang akan dikerjakan. Iya betul. Kira-kira bentuknya seperti apa tuh? Apakah menandai kalender atau seperti apa? Iya bisa sih Bu ya, menandai kalender. Tapi saya pikir lebih nyaman kalau saya sih mencatat dulu Bu di kertas. Catatan tugas-tugas saya apa gitu, terus saya tempel mungkin di meja atau di dinding meja kerja saya. Kemudian nanti kalau ada satu pekerjaan yang sudah selesai saya checklist. Jadi saya itu ketika duduk di situ saya oh iya tugas ini yang belum, tugas itu yang belum, jadi saya tahu. Nah itu bisa itu ya Bu ya, membuat perencanaan seperti itu. Kira-kira kapan akan dilakukan? Iya sih Bu, kan harus segera ya. Iya, karena kan ini waktunya sudah. Iya Ibu. Jadi ya berarti setelah dari pertemuan dengan Ibu, saya nanti akan langsung action aja. Saya memang harus merubah diri saya. Yang pertama saya akan membuat catatan perencanaan tugas-tugas yang mana yang harus saya prioritaskan. Itu Bu yang pertama itu saya lakukan. Oke, saya senang dengarnya. Artinya Bu Cici ingin langsung melakukan perubahan. Iya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua terbantu juga, satu sekolah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita memiliki kerjasama yang baik, tapi kalau satu menghambat, apalagi rapot, tidak bisa diikut yang lainnya, terutama kan ranking ya. Iya betul Bu, mohon maaf ya Bu. Ibu sebagai kepala sekolah, terima kasih sudah memanggil saya untuk mengobrol masalah ini. Ya terus terang sih, saya sebenarnya merasa nggak nyaman sih dengan, saya juga menyadari saya salah gitu. Tapi teman-teman sih selama ini hanya bisa menyalahkan, tidak bisa memberikan pencerahan, tidak bisa memberikan solusi gitu. Mereka hanya menyalahkan, kadang-kadang bisik-bisik aja di belakang. Jadi sayanya gimana gitu tuh, tidak terbuka gitu kan. Ya kalau sekarang Ibu memanggil saya dan ngomongin masalah ini, ya saya senang Bu. Jadi saya sekarang punya pandangan, nanti setelah ini saya sebaiknya bagaimana untuk memperbaiki diri saya. Saya juga gak mau terus-menerus menjadi penghambat bagi teman-teman saya yang lain. Betul itu ya Bu Cici. Saya berharapnya seperti itu. Ya Ibu. Segala program itu ya semua terlaksana sesuai dengan
apa yang telah direncanakan di awal. Iya. Sekarang Bu Cici gimana perasaannya setelah saya panggil ini? Tadinya sih saya takut Bu, takut Ibu marah gitu. Tapi ternyata Ibu menegur sayanya dengan cara-cara yang nyaman. Jadi saya tidak merasa tertekan. Terus saya juga mempunyai motivasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kemarin kan sempat ketika disalahin sama teman, saya juga ikutan marah gitu. Kalau sekarang kan Ibu jadi tahu gitu permasalahan saya apa, kemudian saya juga bisa tahu solusinya, dan saya juga punya keinginan yang kuat untuk merubah diri menjadi lebih baik. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Tingkatkan terus kompetensinya Ibu ya. Oke, baik. Itu aja Ibu Cici, saya ada hal lain yang akan. Oke, mangga Ibu, makasih banyak. Sama Ibu, dilanjut koreksinya ya Bu ya. Iya, baik. Input lagi. Makasih Ibu. Sama Ibu. Sudah melakukan kegiatan coaching. Ya betul Ibu. Catatan hasil apa yang didapat nih? Tadi saya mendapatkan bahwa klien saya ada sedikit pekerjaan ya yang bisa menghambat yang lainnya gitu, karena memang ini urusannya besar nih. Satu nilai yang belum masuk ranking dan sebagainya kan, input nilai cetak rapot tidak bisa terlaksana gitu kalau belum 100% nilai itu ada. Iya, keren. Tindakan yang bagus, solusi yang tepat dilakukan oleh seorang coach pada saat terjadi satu sistem yang tidak berjalan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Artinya apa yang dilakukan saat kegiatan coaching bisa disimpulkan dilakukan dengan baik ya. Tadi saya amati. Nah, sekarang Bu Kartika ingin menjadi pendengar yang baik, memahami hasil obrolan tadi, memahami bahwa permasalahan yang timbul ada penyebabnya dan si coach bisa menemukan solusinya. Oke, Bu Kartika, sekarang kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi selain tadi? Bu Kartika udah good banget jadi pendengar yang baik nih. Ya karena memang kita tidak boleh ya langsung menyalahkan, kita harus cari penyebabnya dulu gitu, kenapa gitu. Dan harapan saya sih kedepannya saya bisa melakukan coaching ya sebagai coach. Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi sih, ada dua. Yang pertama itu kehadiran penuh, dan pastinya ingin menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Kira-kira kalau sudah mempunyai indikator yang ingin dikembangkan, kompetensi yang dikembangkan, berarti Bu Kartika sudah memplanningkan ya indikator-indikatornya apa saja nanti yang akan ditingkatkan. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Kartika, Ya, sukses terus. Ibu. Cici, alhamdulillah sudah hadir ya. Iya, nanti Kak. Dan katanya hari ini akan melakukan coaching, benar? Betul. Nanti saya jadi coachnya, Bu Yosi jadi coaching. Oh, sudah ada janjian sebelumnya? Sudah janjian. Rubriknya sudah disiapkan? Udah Bu, itu yang saya kasih. Oh, yang ke Ibu. ini. Oh, Iya. ini ya? Iya betul itu. Sudah lengkap sih ini, sepertinya udah siap coaching nih. Iya, harus ya. Kompetensi apa kira-kira yang mau dicapai? Jadi saya itu yang ingin saya kembangkan kali ini, bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot ya. Untuk indikatornya seperti apa? Berarti nanti bagaimana apakah saya sudah bisa menggali informasi, mengeksplor solusi dari coach saya, seperti itu, gitu Bu. Sepertinya Bu Cici udah siap nih ya untuk melakukan coaching. Oke, selamat bertugas Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Yosi. Sehat Bu Yosi? Alhamdulillah sih sehat. Bener ya, ada waktu nih. Ya, alhamdulillah untuk Bu Yosi. Kita udah lama juga ya tidak bertemu, tidak ngobrol-ngobrol. Memangnya ada apa sih, Bu Yosi kok pengen ketemu saya tiba-tiba?
mau curhat. Curhat? Iya, mau Curhat curhat. apa? Ini loh Bu, kan kita sama-sama kelas 7 nih. Oh iya iya. Sama nggak sih permasalahan yang dihadapi ya? Saya itu udah mau 1 semester berakhir kok saya nggak bisa ngendalin siswa ya. Mereka tuh konsentrasinya tuh sebentar saja itu ribut lagi. 10 menit itu udah 15 menit itu bertahan paling lama tuh untuk memfokuskan anak belajar. Itu ditemuin nggak di kelasnya Bu Cici, di pelajaran Bu Cici? Oh. Emangnya kalau di kelasnya Bu Yosi mereka itu tidak fokusnya itu kenapa sih? Saya Kira-kira apa sih yang membuat nggak fokus? Saya tuh ngamati ya. Jadi kayak contoh nih, Bu Cici ngajar Luki nggak sih, ada di kelas 7 C. Oh iya iya. Nah itu bikin kisruh ya. Jadi pada saat saya lagi enak ngajar, nyatuk apa tertawa semua. Emang sih jadinya rame kelas, tapi kan jadi keganggu tuh menurut saya. Kemudian di kelas satunya lagi ada yang namanya Arif. Itu anaknya bentar-bentar jalan-jalan gitu. Jadi ganggu. Akhirnya fokus yang lain-lain terganggu. Kemudian mayoritas tuh kalau saya lagi menerangkan diam, tiba-tiba rame lagi gitu. Kok nggak lama ya? Apa kebiasaan dia di SD masih ke bawah gitu, di SMP, atau memang mereka dari online ke offline, jadi untuk mengkondisikan fokus itu susah atau gimana? Saya juga sampai bingung. Cici nemuin itu nggak sih di kelasnya? Ya, kadang-kadang memang sih ada juga seperti itu. Tapi Bu Yosi sendiri selama ini strategi pembelajaran yang sudah Bu Yosi kerjakan itu seperti apa? Saya itu awal-awal mereka masuk itu, saya kan baru mengenal mereka, tanya latar belakang mereka dari mana. Jadi saya susun tuh pembelajaran sesuai dengan yang mereka mau nyamannya kayak mana. Berdiferensiasi gitu. Iya, tapi ternyata mereka lebih kepada senangnya main gitu. Kalau main tuh anteng Bu Cici, anteng gitu. Terus tapi kalau untuk jadi pada kasih mainan nih, anteng. Cuman ya gitu, jadinya pada saat saya mau serius, fokusnya nggak lama gitu. Apa saya salah mengatur strategi ya? Jadi jangan banyak ceramah, lebih banyak mereka bekerja atau gimana ya? Jadi setelah Bu Yosi observasi itu ternyata sebagian besar murid-murid Bu Yosi itu lebih suka dengan cara bermain seperti itu ya? Iya, banyaknya main. Terus nemuin lagi senangnya nggak di kelas. Begitu. Jadi dengan kata lain mereka nggak mau kalau terlalu banyak ceramah seperti itu ya. Nah berarti kalau udah seperti itu Bu Yosi tahu dong ya kira-kira strategi apa sih yang bisa mengakomodir gaya belajar mereka. Kira-kira apa tuh yang cocok gitu, yang mereka itu kalau belajarnya kayak gini fokus gitu, seneng gitu. Kalau ceramah kan tadi itu bentar-bentar katanya bubar lagi. Berarti kira-kira apa tuh strategi yang bisa Bu Yosi gunakan ya? Apa kemarin yang saya coba itu berhasil kali ya Bu, karena lumayan lama tuh Bu. Saya pernah bikin lembar kerja yang dimana di situ anak-anak tuh sederhana melakukan observasi, keluar kelas, nanya-nanya ke temennya di kelas lain, tapi pakai catatan, tidak boleh mengganggu kelas yang sedang ada gurunya. Mereka hanya mewawancarai teman-teman yang memang berada di luar kelas. Nah itu lumayan tuh Bu, mereka fokus mengerjakan itu
tapi kan tidak di dalam, tapi di luar. Itu bisa jadi solusi saya nggak ya? Begitu ya. Jadi karena anak-anak ini, murid-murid Bu Yosi ini sukanya gaya belajarnya bermain, kemudian keluar kelas, berarti Bu Yosi bisa mengambil strategi yang mirip seperti itu. Kira-kira selain yang tadi Bu Yosi sampaikan dengan cara observasi di luar kelas, apalagi kira-kira ya? Kemarin sih saya nyoba lagi di kelas lain nih Bu Cici, karena kan yang satu senangnya kan main-main keluar tuh. Iya. Terus saya coba lagi susun strategi. Mereka saya arahkan pakai bahan bacaan, kemudian ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Nah, diselesaikan itu nggak sendiri-sendiri, tapi berkelompok. Nah, berkelompok ini tuh saya kasih opsi mereka sesama temen yang nyaman gitu. Nah, ternyata masuk tuh Bu Cici. Hanya ada beberapa anak saja yang tidak fokus, tapi itu lebih semangat, lebih menurut. Terus lagi pada saat saya menerapkan saling bertukar lembar kerja tuh, saya bilang pilih 1 atau 2. Saya tuh kasih bintang 1 atau bintang 2 buat jawaban temennya. Nah, itu enak tuh, mereka bercanda sama temen itu keren, sambil ngobrol tapi sambil fokus pada materi yang saya ambil. Itu yang sudah saya lakukan. Memang menurut saya kok masih peningkatannya masih itu ya, anak masih fokus tapi masih main-mainnya tetap ada. Itu nggak masalah kali ya? Gimana ya Bu Cici? Kalau melihat cara gaya belajar mereka kan lebih senang bermain gitu kan, keluar observasi. Kira-kira Bu Yosi nih, kan tadi Bu Yosi katanya ke lapangan ya, atau bisa ada tempat lain nggak sih selain lapangan yang bisa dijadikan tempat belajar? Apa saya manfaatin perpustakaan kali ya? Nah, ya mungkin bisa. Atau hal lainnya mungkin selain perpustakaan. Oh, bisa Bu Cici. Kayaknya kan saya materinya interaksi sosial ya. Saya suruh bawa mereka ke kantin ya. Iya betul. Kantin atau ke kopsis. Atau kalau ke perpustakaan serius ya kesannya ya. Iya. Pak bawa ke sana. Tapi dibarengi dengan lembar kerja yang harus dipenuhi. Jadi walaupun sambil jajan, tapi ada tugas itu ya kali. Jadi fokus mah biarin aja, nggak usah harus bahasa fokus itu, nggak harus fokus duduk manis anteng, tapi fokus mengerjakan tugas juga bisa fokus. Itu gimana ya maksudnya? Nah iya, jadi kembali ke tujuan pembelajaran Bu Yosi. Bu Yosi kan memiliki tujuan pembelajaran ketercapaian anak-anak. Jadi bagaimanapun kondisinya mungkin ya, Bu Yosi kan punya rubrik-rubrik yang khusus yang harus dilakukan oleh anak-anak kan, seperti itu. Oh, jadi saya gini aja ya Bu Cici, saya identifikasi nih permasalahan mereka, kemudian evaluasi apa yang sudah saya lakukan. Nah, hasil itu semua saya susun jadi rencana pembelajaran baru yang plus minusnya saya masukkan, kemudian mereka suruh intinya mindset saya harus saya rubah kali ya. Fokus itu tidak harus duduk manis mendengarkan, tapi mengerjakan apa yang saya perintahkan sesuai dengan tujuan, menyelesaikan apa yang saya mau. Dalam berbagai gaya juga itu termasuk mereka fokus itu ya, jadi atau bisa jadi ya seperti itu. Bu Yosi memang sudah mengetahui mungkin ya gaya-gaya belajar anak-anak, kemudian setelah ini untuk membuat anak-anak fokus
dalam setiap pembelajaran Bu Yosi tadi sudah menyampaikan beberapa solusi ya. Saya pikir solusi-solusi itu bisa dicoba. Kira-kira nih kapan sih Bu Yosi mulai merubah paradigma, kemudian membuat perencanaan tadi maksudnya apa ya? Iya, jadi kan kalau resminya mah RPP ya Bu. Oh, iya, RPP. Cuman Yosi itu suka bikinnya skenario kecil aja Bu, gitu. Kalau RPP kan utuh kayaknya sesuai dengan format-format. Nah itu satu hal yang bikin saya sulit tuh untuk jadi tuntutan, tapi suka jadi catatan-catatan kecil, bikin skenario catatan kecil, nanti baru tuh dipindahin ke RPP. Nah itu saya biasa lakukan kayak gitu. Jadi untuk cuman merubah mindset tadi ya Bu, artinya kapan harus saya lakukan? Ya sebelum berakhir pelajaran sudah diubah kali itu. Jadi untuk selanjutnya gimana? Berarti di dalam minggu ini atau kapan kira-kira sudah mulai harus? Saya kan ketemu saat minggu itu dua jam pelajaran ya. Berarti kalau ini harus saya selesaikan. Kalau ketemu lagi bukan materi, kalau di saya ya ada sub. Karena saya emang tadinya gemuk tapi materinya banyak. Mungkin untuk berkesinambungan ya saya harus cepat merubah ya, harus cepat ya, karena tuntutan anak, tujuan tadi itu yang kata Bu Cici benar ya, tujuan pembelajaran harus tercapai, berarti harus cepat dong saya merubah strategi ya Bu Cici ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, saya nulis dulu ya, nggak usah harus PPP utuh ya, boleh nggak ya kayak gitu? Yang penting kan membantu Bu Yosi dalam dalam kondisikan anak-anak, menyiapkan pembelajaran seperti itu. Iya ya, saya yang penting ke fokus ke muridnya ya Bu Cici ya. Oke siap, saya coba berubah deh Bu Cici. Berarti minggu besok atau mulai hari ini bisa. Kira-kira kapan Bu Yosi mau melakukan itu tadi? Biarkan Bu Yosi ingin segera ya, ingin segera di kelas itu gimana gitu, anak-anak itu lebih melakukan perubahan di kelas, berarti kan harus segera ya. Saya beresin dulu ulangan harian kali ya, ulangan harian sambil saya ngasih mereka ulangan harian. Habis itu saya rubah strategi pembelajaran. Oke, siap Bu Cici. Aduh, makasih nih. Jadi punya pencerahan nih bahwa fokus itu nggak harus duduk manis ya. Kemudian tempat belajar itu nggak harus di kelas ya, boleh di tempat lain ya. Iya. Terus apa lagi tadi tuh? Jadi lupa strateginya. Oh iya, ternyata Bu Yosi ya kan yang ngambil solusi tadi, karena kan Bu Yosi sudah tahu cara atau gaya belajar anak-anak di kelas. Tadi Bu Yosi sudah mengambil beberapa solusi. Saya pikir solusi-solusi tersebut bisa dicobakan seperti itu. Oke, siap, saya coba ya Bu Cici ya. Nanti kalau saya nemuin permasalahan hal-hal lagi tentang kefokusan itu, berarti diskusi lagi kali ya. Gimana nih yang salah gitu dari saya? Dari saya pada anaknya ya. Diskusi dengan siapa aja kan bisa ya Bu Yosi. Oh gitu. Jadi teman-teman yang lain ya. Habis enak sih sama Bu Cici ini gimana ya? Jadinya udah nyaman, chemistry-nya udah masuk. Kita sama-sama belajar ya Bu Yosi ya. Saya juga kan harus banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Iya siap Bu Cici. Berarti itu ya langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk kembalikan berorientasi pada fokus anak ya. Iya. Gimana Bu Yosi, sudah menemukan solusinya? Bismillah nemu Bu Cici. Tapi nanti berlanjut kalau misalkan saya ada yang mau ditanyain, saya WA ya. Oke, silahkan, saya terbuka untuk berdiskusi. Mudah-mudahan sukses ya, solusi tadi bisa diaplikasikan, hasilnya sesuai dengan harapan. Amin. Ya, siap. Makasih nih Bu Cici. Iya, sama-sama. Waktu udah diganggu. Nggak apa-apa. Ini mau lanjut pulang? Pulang, siap. Makasih ya. Ngusir saya? Enggak Bu, enggak ngusir. Oke, terima kasih. Oke, mangga.
bagaimana tadi untuk coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan. Saya berusaha menjadi coach yang baik, dan tadi sih saya pikir Bu Yosi berhasil menemukan solusi sesuai dengan kondisi di kelasnya. Oke, menemukan solusi ya Bu ya. Alhamdulillah coachingnya berarti berhasil nih. Karena yang saya amati tadi memang kalau dilihat dari alur tirtanya, Ibu sudah menerapkan semua itu. Cuma tadi dari klien, dari coachingnya sendiri itu hampir memancing Ibu untuk memberikan solusi ya. Iya, betul. Tadi sih memang klien beberapa kali bertanya gitu ya, menurut Bu Cici gimana, menurut Bu Cici gimana. Cuman kali ini saya posisinya sebagai coach. Jadi sebagai coach tidak memberikan solusi kepada klien, tapi mengeksplor agar coach mendapatkan solusinya sendiri. Begitu Bu. Iya, yang saya amati tadi seperti itu, bahkan kayaknya lebih dari 2 kali tadi memancing untuk solusinya apa gitu. Artinya Ibu bisa mengontrol diri ya untuk tidak memberikan solusi, tapi bisa untuk menggali coachingnya sendiri. Tadi juga coachingnya juga sangat baik ya Bu, tidak terlalu cepat, sangat santai. Oh iya, karena kita teman sesama rekan mengajar. Jadi simpati empatinya dapat juga ya. Iya, tidak terlalu terburu-buru juga, sangat menikmati, nyaman juga. Dan saya lihat coachingnya sangat terbuka gitu. Bahkan tadi saya lihat ingin melakukan curhat lagi nih gitu kan. Artinya apa gitu? Berarti Ibu Cici sebagai coach sudah berhasil gitu dengan tantangan-tantangannya. Amin, mudah-mudahan berhasil membuat perubahan dalam masalah yang dihadapi oleh Bu Yosi tadi. Oke, selanjutnya ya pasti harus ada perubahan dong. Apa sih yang ingin ditingkatkan setelah ini? Iya, kompetensi sebagai coach yang ingin saya tingkatkan sih setelah ini tuh bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif gitu. Itu mungkin yang perlu saya gali lebih dalam lagi, yang harus saya latih lagi. Saya yakin Ibu Cici ya pasti bisa untuk mengembangkan lagi, dan semoga pastinya nanti mungkin akan lebih banyak coach-coach lagi yang datang. Iya. Itu aja Ibu Cici penilaian dari saya. Iya, terima kasih Bu Kartika sudah menjadi observer bagi coaching saya. Saya juga sama-sama belajar nih ya dari Ibu. Oke Bu, saya pamit dulu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Yosi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Gak usah pakai lihat kamera kali ya, kan namanya ngobrol. Masa ngobrol ngeliat kamera? Ngobrol lihat kamera. Ini lagi latihan. Iya, ini gimana nih, natural banget kita.